Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 2 bilangan rasional. Kita akan belajar menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Ada di halaman 43 sampai dengan 47. Baik, Ibu langsung membahas. Pembelajaran kedua, menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Eksplorasi 2.2 menyatakan bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal. Kegiatan ke-1, perhatikan bilangan pada kolom pertama tabel 2.3. Nyatakan bilangan tersebut dalam bentuk A per B sesuai dengan ketentuan sebelumnya, yaitu A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Tabel 2.3 menyatakan bilangan rasional dalam A per B. Dari bilangan yang pertama 7 anak-anak, bentuk A per B dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. 7 ini bisa dinyatakan dalam bentuk 7 per 1 atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk 14 per 2 atau bisa juga dinyatakan dalam bentuk 21 per 3. Ini hasilnya sama anak-anak, 7 per 1 ini senilai dengan 14 per 2 senilai dengan 21 per 3. Selanjutnya minus 6, ini bentuk A per B nya bisa minus 6 per 1 nih, atau bisa juga ini 6 per minus 1 ini, atau bisa juga dalam bentuk minus 6 per 1 seperti ini, atau bisa juga seperti ini anak-anak, minus 12 per 2 ini, atau bentuk yang lainnya nanti anak-anak bisa mencoba sendiri. Ini yang senilai anak-anak, ini senilai semua. Selanjutnya 0,4, bentuk A per B nya bisa 4 per 10, atau bisa juga ini 2 per 5 ini, atau bisa juga yang senilai, kalau ini dikalikan 3 berarti 6 per 15 ini, atau bisa juga ini 8 per 20 juga bisa anak-anak. Ini senilai dengan 0,4. Selanjutnya ini 8 1 per 2, bentuk A per B nya 2 kali 8 16 tambah 1 17, 17 per 2 bisa, atau bisa juga dikali 2 atas bawah 34 per 4 juga bisa anak-anak, atau anak-anak bisa membuat bentuk lain dikali 3 misalnya. Selanjutnya 2,5 ini 25 per 10 ini, atau atas bawah dibagi 5 pembilang dan penyebutnya menjadi 5 per 2 juga bisa, atau dari 5 per 2 ini dikali 3 menjadi 15 per 6 juga bisa anak-anak, atau bentuk lain juga bisa. Selanjutnya negatif 0,5 anak-anak bisa dinyatakan dalam bentuk negatif 5 per 10 nih, atau ini 5 per negatif 10 bisa, atau bisa juga ini negatifnya di tengah, ini 5 per 10 bisa, atau bisa juga 5 per 10 ini sama dengan negatif 1 per 2 seperti ini, setengah anak-anak, negatif setengah. Bisa juga, atau bisa juga seperti ini, 1 per negatif 2, bisa juga nih negatifnya di tengah juga bisa. Ini senilai semua anak-anak ini. Selanjutnya negatif 1 1 per 10, ini negatif 10 kali 1 10 tambah 1 11, negatif 11 per 10 bisa, atau 11 per negatif 10 juga bisa, atau negatifnya di tengah nih 11 per 10 juga bisa. Bandingkan A per B yang kalian dapat dengan A per B milik teman kalian. Untuk bilangan yang sama, apakah kalian bisa menyebutkan bentuk A per B yang berbeda-beda? Jawabannya bisa anak-anak. Nih.
yang semuanya ini harus senilai anak-anak. Pembahasan bagaimana kalian menyatakan negatif 0,5 dalam A per B. Bisa jadi ada yang menuliskan negatif 1/2, 1/-2, atau negatif 1/2, atau bentuk lain yang ekuivalen. Ketiga penulisan tersebut berbeda, namun menyatakan bilangan rasional yang sama. Sebuah bilangan rasional dapat dinyatakan dengan banyak cara penulisan A per B. Ayo mengingat kembali anak-anak ke kegiatan kedua. Apakah kalian masih ingat bagaimana mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal? Kerjakan soal di bawah ini dengan cara pembagian bersusun. Ibu mulai dari soal A 3/5 sama dengan titik-titik. Baik, Ibu bagi bersusun. Di sini 3 dibagi dengan 5. 5 dikali berapa? Dapat 3 atau bawah 3 dikali 0. Hasilnya 0, kita kurangkan. 3 dikurang 0, 3. Selanjutnya ditambah koma, ditambah 0. 5 dikali 6, nih 30. Kita kurangkan, sisanya 0. 3/5 bentuk desimalnya ini sama dengan 0,6. Selanjutnya soal B 20/8 kita bagi bersusun di sini. Ini 20/8 dibagi 8 dikali 2, 16. Kita kurangkan. 20 dikurang 16, 4. Tambah koma, tambah 0. Ini 8 dikali 5, ini 40. Kita kurangkan, sisanya 0. Berarti 20/8 bentuk desimalnya di sini sama dengan 2,5. Ibu lanjutkan ke soal C 1/100 sama dengan, baik kita bagi bersusun anak-anak. Di sini 1 dibagi 100, ini 1 dibagi 100. 100 dikali berapa? Dapat 1 atau di bawah 1, ini 0. 0 kita kurangkan, nih 1 dikurang 0, 1 tambah koma, tambah 0. 100 dikali berapa biar dapat 10 bawah 10 masih kali 0 anak-anak. Nih 100 kali 0, 0 kita kurangkan. 10 dikurang 0, 10 tambah 0 jadi 100. 100 dikali 1 hasilnya 100. Kita kurangkan, sisanya 0. Bentuk desimalnya sama dengan 0,01. Lanjut yang D anak-anak, di sini nih 1 dibagi dengan 3 sepertiga anak-anak, kali 0, 3 kali 0, 0. Kita kurangkan. Ini 1 tambah koma, tambah 0. 3 kali 3, 9. Ini kita kurangkan. 10 kurang 9, 1 tambah 0 lagi. Kali 3 lagi, 9. Ini 1, 0 kali 3 lagi, 9. Ini kita kurangkan, masih 1 ini, dan seterusnya anak-anak. Hasilnya adalah 0,333 dan seterusnya. Lanjut ke kegiatan ketiga. Di bawah ini A dan B bilangan bulat, nyatakan A per B berikut ke dalam desimal. Tabel 2.4 menyatakan A per B dalam bentuk desimal. Ibu bahas anak-anak. Bentuk yang pertama 1/4, bentuk desimalnya bisa dengan cara 1/4 jadikan per 100 atau kita bagi bersusun bisa. Ini 1, di sini 4 kali 0, 0. Nih 1 dikurang 0, 1 tambah koma, tambah 0 kali 2, 8. Nih kita kurangkan, 2 tambah 0, 5 anak-anak. Nih 4 kali 5, 20. Nih kita kurangkan, sisanya 0. 1/4 bentuk desimalnya adalah 0,25. Selanjutnya 1/8. Ibu bagi di bersusun di sini. 1/8 kali 0, 0. Kita kurangkan. 1 dikurang 0, 1 tambah koma, tambah 0 kali 1, 8. Ini kita kurangkan. 10 dikurang 8, 2 tambah 0 kali 2, 16. Ini kita kurangkan. 20 dikurang 16, 4 tambah 0, 5. 8 kali 5, 40. Sudah, sisa 0. Hasilnya 0,125, bentuk desimalnya 0,125. Selanjutnya 5/4 Ibu bagi bersusun di sini. 5 dibagi 4 kali 1, 4. Kita kurangkan. 5 dikurang 4, 1 tambah koma, tambah 0 kali 2,
8. Ini kita kurangkan 2 tambah 0, 20 kali 5, 20. Ini kita kurangkan sisa 0. 1,1,25 anak-anak. Selanjutnya negatif 1/10, ini negatif 0,1. Ini kalau per 10 satu angka di belakang koma. Selanjutnya 50 per negatif 2, positif bagi negatif, 50 dibagi 2, 25, negatif 25. Berikutnya 1/3, bentuk desimalnya sudah Ibu ajarkan tadi, 0,3333 dan seterusnya. Selanjutnya di sini negatif 2/3, ini negatif, nanti negatif dibagi positif hasilnya negatif, ini Ibu bagi bersusun di sini anak-anak. Ini 2/3 kali 0, ini hasilnya 0, kita kurangkan 2 dikurang 0, 2, tambah koma, tambah 0 kali 6, 18, kita kurangkan sisa 2 tambah 0, 6, di sini 18, selanjutnya kita kurangkan 2 lagi 0 kali 6, 18, ini dan seterusnya anak-anak, sisa 2 ini dan seterusnya, maka hasilnya adalah, karena ini negatif berarti negatif 0,6666 dan seterusnya. Selanjutnya 1/6 Ibu bagi bersusun di sini, 1/6, ini kali 0, 0, kita kurangkan 1 tambah koma tambah 0 kali 1, 6, kita kurangkan ini 4, 0 kali 6, 36, kita kurangkan 4, 0 kali 6 lagi, 36, kita kurangkan 4, 0, ini dan seterusnya anak-anak. 36 kita kurangkan 4 dan seterusnya, hasilnya adalah 0,16666 dan seterusnya. Ini. Selanjutnya untuk 1/7 nanti anak-anak bisa menghitung sendiri, ini 0,142857, 142857 dan seterusnya. 50/101, ini 0,4950, 4950, 49 dan seterusnya. Kita cermati di sini, ini bentuk desimalnya berulang yaitu 3333, nih di belakang 0. Kalau ini 6666 di belakang 0. Ini 0,1666-nya ini berulang. Selanjutnya 1/7 yang berulang 142857, ini 142857. Selanjutnya 50/101 yang berulang 4950, 4950 dan seterusnya. Soal A anak-anak, bentuk A per B mana saja yang memiliki desimal yang terbatas? Baik Ibu bahas. Desimal yang terbatas ini terbatas. Untuk 1/4 ini 0,25, 1/8 0,125, 5/4 1,25, negatif 1/10, negatif 0,1, 50 per negatif 2, negatif 25. Ini yang terbatas, berarti jawabannya 1/4, selanjutnya 1/8, selanjutnya 5/4, selanjutnya negatif 1/10, dan 50 per negatif 2. Lanjut ke pertanyaan B, bentuk A per B mana saja yang memiliki desimal yang tak terbatas dan berulang? Ini tak terbatas dan berulang anak-anak. 1/3 ini 0,3333 tadi dan seterusnya sudah Ibu jelaskan. Negatif 2/3, 1/6, 1/7 dan 50/101. Jawabannya berarti 1/3, negatif 2/3, 1/6, 1/7 dan 50/101. Pembahasan anak-anak, pada tabel 2.4 semua bentuk A per B merupakan bilangan rasional. Bilangan rasional juga dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Di sekolah dasar kalian telah mempelajari bilangan rasional dalam bentuk pecahan dan desimal yang bernilai positif. Kali ini kalian juga mempelajari bilangan rasional yang bernilai negatif, baik yang dinyatakan dalam bentuk pecahan maupun dalam bentuk desimal. Ayo berpikir kritis. Kegiatan keempat, apakah semua bilangan desimal merupakan bilangan rasional?
Perhatikan bilangan di bawah ini ketiganya memiliki angka desimal yang tak terbatas. Yang ke-1, akar kuadrat 2 sama dengan 1,41421356 dan seterusnya, tidak ada yang berulang. Yang kedua, nilai pi sama dengan 3,141592564 dan seterusnya, tidak berulang anak-anak. Yang ketiga, nilai e sama dengan 2,7188182845 dan seterusnya, tidak berulang anak-anak. Ini yang di belakang koma. Untuk pertanyaan A, apakah desimal pada ketiga bilangan di atas berulang? Jawabannya tidak. Ini. Yang B, apakah kalian dapat menyatakan ketiga bilangan di atas dalam pembagian bilangan bulat A per B dengan B tidak sama dengan 0? Jawabannya tidak dapat. Jawabannya ini kita tidak dapat menyatakan ketiga bilangan di atas dalam bentuk pembagian bilangan bulat A per B dengan B tidak sama dengan 0. Pembahasan anak-anak, bilangan akar kuadrat 2, pi dan e pada soal di atas tidak dapat dinyatakan dalam pembagian bilangan bulat A per B dengan B tidak sama dengan 0. Bilangan akar kuadrat 2, pi dan e termasuk ke dalam bilangan irasional. Kalian akan mempelajari bilangan irasional ke tingkat berikutnya. Bilangan rasional dan irasional termasuk ke dalam bilangan real. Perhatikan ilustrasinya dalam tabel dan diagram Venn berikut. Ke tabel 2.5 jenis bilangan anak-anak, bilangan asli ini dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan cacah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan bulat dan seterusnya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan rasional dan seterusnya, negatif 3, negatif 2, negatif 1, negatif setengah, negatif 0,4, negatif di sini 0, ini seharusnya ada bilangannya, ini 0 anak-anak, ini maksudnya 0, selanjutnya 0,78, 1, 1 per 6, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan irasional dan seterusnya, akar kuadrat 2, e, pi dan seterusnya. Gambar 2.6 diagram Venn bilangan real. Kita cermati, bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan cacah, bilangan cacah merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional, bilangan irasional merupakan himpunan tersendiri. Bilangan rasional dan juga bilangan irasional ini termasuk bilangan real. Ayo berdiskusi anak-anak. Pada bilangan-bilangan berikut, identifikasi mana yang merupakan bilangan rasional dan mana yang merupakan bilangan irasional. Kita cermati pi per 3. Pi ini bukan bilangan bulat. Nih, bukan bilangan bulat. Nih, bukan bilangan bulat pi-nya, sehingga ini bukan bilangan rasional anak-anak. Kalau bilangan rasional harus di sini pembilangnya bilangan bulat, penyebutnya juga bilangan bulat. Selanjutnya, negatif akar kuadrat 7 per 2, kita cermati akar kuadrat 7 itu sama dengan 2,6457513111 dan seterusnya. Ini tidak berulang, sehingga ini bukan bilangan bulat, ini bukan bilangan bulat, sehingga ini bukan bilangan rasional anak-anak. Kalau bilangan rasional, pembilang dan penyebutnya harus bilangan bulat. Selanjutnya 3,14, ini 314 per 100, ini berarti bilangan rasional.
18/2 ini bilangan bulat, bisa juga dinyatakan dalam 9. 9/1 juga bisa. Ini seperti ini bilangan bulat. Selanjutnya 0,7320508 dan seterusnya tidak berulang, berarti ini bukan bilangan bulat anak-anak. Ini tidak bisa. Ini bilangan irasional. Selanjutnya 2/1/E. Ini sendiri bukan bilangan bulat, bilangan irasional anak-anak. Ini bukan bilangan bulat. Ini E saja sudah bilangan irasional. Pi-nya ini irasional, akar kuadrat 7 irasional, E ini juga irasional anak-anak. Tentu dia bukan bilangan bulat. 22/7 ini jelas ini rasional karena bisa dinyatakan dalam bilangan bulat. Pembilangnya bilangan bulat, penyebutnya juga bilangan bulat. Selanjutnya Ibu tuliskan bilangan rasionalnya. Ini. Bilangan rasionalnya. Bilangan rasionalnya berarti 3,14, 18/2, dan 22/7. Selanjutnya bilangan irasionalnya. Bilangan irasional. Ini bilangan irasionalnya pi per 3. Selanjutnya negatif akar kuadrat 7/2 nih, dan nih 21/E. Di tingkat sekolah dasar, peserta didik menganggap anak-anak, ini maksudnya yang dimaksud peserta didik ini anak-anak, ini menganggap pi 22/7 dan 3,14 adalah ekuivalen. Biasanya kalau di SD itu pi sama dengan 22/7 atau pi sama dengan 3,14. Perlu diluruskan bahwa 22/7 atau 3,14 adalah nilai pendekatan dari bilangan irasional pi yang digunakan untuk memudahkan perhitungan. Jadi 22/7 atau 3,14 itu hanya pendekatan anak-anak, bukan nilai pi yang asli, karena nilai pi yang asli itu tidak berulang, tadi sudah Ibu ajarkan. Tidak semua bilangan desimal merupakan bilangan rasional. Ciri desimal yang merupakan bilangan rasional memiliki bilangan desimal yang terbatas atau tak terbatas namun berulang. Pada tabel 2.5 dan gambar 2.6 terdapat tabel bilangan dan diagram Venn yang sudah memuat bilangan rasional dan bilangan irasional. Sekarang Ibu memberi contoh anak-anak, misalkan saja ada bilangan 0,1111 dan seterusnya. Kita akan membuktikan apakah bilangan ini rasional atau irasional, karena ini berulang anak-anak. Ini kita cermati. Ini misalkan Ibu nyatakan dalam A per B ini sama dengan 0,1111 dan seterusnya. Selanjutnya 10A per B, 10A per B berarti dikali 10, ini sama dengan 1,1111 dan seterusnya. Sekarang kita kurangkan 10A per B, ini kita kurangi dengan A per B. Ini kalau kita kurangkan menjadi 9A per B. Selanjutnya ini 1,1111 dan seterusnya. Kalau kita kurangi dengan 0,111 dan seterusnya, ini hasilnya adalah 1 anak-anak. Maka bisa disimpulkan, bahwa 9A per B, 9A per B ini sama dengan 1. Ini tadi, ini yang di atas nih Ibu panah, di sini Ibu panah ke sini. Ini hasilnya 1 sama dengan 1. Maka A per B ini sama dengan 1 per 9. Maka 0,1111 ini bisa disimpulkan 0,1111 ini sama dengan 1 per 9.
Ibu memberi contoh lain lagi, misalkan 0,333 dan seterusnya. Misalkan A per B ini menyatakan A per B-nya sama dengan 0,333 dan seterusnya. 10A per B ini sama dengan 3,333 dan seterusnya. Kalau kita kurangkan 10A per B dikurangi dengan A per B, ini kita kurangkan, hasilnya adalah 9A per B. Selanjutnya kalau kita kurangkan di sini 3,333 dan seterusnya, kita kurangi dengan 0,333 dan seterusnya. Kita kurangkan, hasilnya adalah 3. Bisa disimpulkan bahwa 9A per B di sini 9A per B sama dengan 3. A per B sama dengan 3 per 9. Ini bisa disederhanakan lagi. A per B ini sama dengan atas bawah bagi 3, pembilang penyebutnya menjadi 1 per 3. Jadi A per B 0,333, jadi bisa disimpulkan 0,333 dan seterusnya ini sama dengan 1 per 3. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar.